she doing? Kembali lagi di channel ini. Pada hari ini kita akan membahas sebuah series. Lebih tepatnya ini tuh salah satu episode dari serial horor berjudul Creep Out. Dan ini tuh episode yang paling viral deh kayaknya. Judulnya itu cat food. Cat food ini artinya makanan kucing ya guys. Nah, di film ini tuh ceritanya ada bocil cowok yang curiga sama tetangganya, nenek-nenek misterius yang gak melihara kucing, tapi selalu beli makanan kucing. Buat apa tuh ya kira-kira? Ya nggak usah lama-lama, aku bakalan langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Tapi sebelum kalian nonton, minta tolong dong untuk subscribe channel ini dan juga untuk klik like, komen, dan subscribe. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Jadi tokoh utama di film ini tuh namanya Stu guys, bocil cowok ini. Dia itu punya saudara kembar tapi cewek namanya Kelly. Si Kelly ini suka banget main game tapi cupu kalah mulu. Sementara Stu kalau main game menang mulu. Tapi dia itu menangnya karena suka pakai cara curang. Tahu istilahnya itu dia suka pakai cheat gitu. Bahkan hari itu Stu lagi males kan berangkat ke sekolah. Jadi dia bahkan ngolesin bawang di matanya biar jadi berair. Udah gitu ngehirup lada juga biar pilek-pilek. Sengaja dia tuh pura-pura sakit biar nggak usah berangkat ke sekolah. Bahkan ibunya tuh sampai nggak sadar kalau anak cowoknya ini tuh lagi acting. Hampir aja ketahuan pas ibu ngeliat kok di meja itu ada lada. Untung baik banget sih Kelly ngebantuin saudaranya ini supaya nggak ketahuan bohong karena udah dibantuin. Stu janji nanti bakal bantuin Kelly ngejalanin gamenya. Big time stupidio. I'll tell you what I'll do, yeah. Pas sudah pada pergi, Stu yang gabut jadi mandangin tetangganya nih yang tinggal di seberang, nenek-nenek ya. Tapi daripada ngeliatin nenek-nenek, Stu yang selalu punya cara curang akhirnya ngalihin perhatian ibunya memakai botol-botol gini supaya pas ibunya beresin dia bisa nyelinap ke dapur buat bikin minuman. Habis itu dia bisa asik nonton film horor di kamarnya. Dan kerennya Stu itu juga udah masang beberapa kamera pengintai di berbagai lokasi. Jadi dia bisa tahu kalau emaknya udah mau masuk ke kamarnya, dia bisa acting pura-pura sakit lagi. Stu bahkan acting mau tetap belajar nih walaupun lagi sakit. Ibunya tuh sampai kasihan dan nyuruh dia istirahat aja dong. Nah tapi Stu jadi salfok sama nenek-nenek tetangga yang tinggal di seberang. Kok nenek itu beli makanan kucing banyak banget sampai berkardus-kardus. Padahal nenek itu nggak melihara kucing. Dan anehnya itu kan berat ya. Tapi si nenek tua itu bisa aja ngangkat kardus-kardus itu dengan mudah. Stu jadi penasaran tapi kurang kelihatan. Jadi dia tuh nyoba ngintip dari jendela kamar ibunya. Niat banget sampai pakai teropong segala. Dan kelihatan si nenek ternyata punya ruangan tersembunyi gitu guys. Kelihatan juga kalau di situ ada kayak bak mandi. Anehnya si nenek nuangin makanan-makanan kucing itu ke bak mandinya. Dan kelihatan dia udah mau berubah wujud. Nengok dong. Nenek itu kayak sadar kalau Stu tuh lagi ngintip. Bersama dengan itu, ibunya mergokin nih. Kok Stu ada di kamarnya? Di situ Stu langsung ngasih tahu ibunya kalau nenek tetangga tuh nyembunyiin sesuatu. Dia itu monster. Ya, tapi ibunya mana percaya, dikiranya Stu ini halu aja. Nah, buat ngebuktiin apa yang dia lihat, Stu akhirnya ngambil kamera pengawasnya seperti biasa. Dia kan cerdik, jadi dia sangkutin kamera pengawas itu di pancingan. Langsung diarahin ke ruangan tersembunyinya si nenek. Sambil dia lihat nih hasil tangkapan kameranya dari layar laptop. Si nenek masih kelihatan sibuk sama makanan kucingnya yang dimasukin ke bak mandi tadi. Sampai tiba-tiba si nenek tuh nyemplung dan kelihatan ya dari bayangannya si nenek itu berubah wujud, dia tuh jadi monster. Ngeliat itu Stu ya panik lah, kamera dan pancingannya sampai jatuh, gak bisa lanjut ngintip dah. Tapi Stu yang kepo akhirnya nyari info di internet dan dia tuh nemuin kalau ada makhluk legenda yang disebut kokoken. Wujudnya kayak gini, persis kan kayak si nenek tadi. Ngerinya makhluk itu katanya suka ngambil tubuh orang lain. Udah gitu untuk bertahan hidup mereka butuh
salah satu kandungan yang ada di makanan kucing. Makanya tadi kelihatan si nenek beli makanan kucing banyak banget kan. Stu langsung panik dan ngasih tahu ibunya ya. Tapi lagi-lagi si ibu tuh ngiranya anaknya ini halunya makin parah. Nah, tapi karena anaknya ini maksa-maksa terus dan kelihatan serius, ya udah katanya si ibu bakal ngecek ke situ langsung. Ibunya ini mau pura-pura minjem pemotong rumput, dia pede aja datangi rumah nenek itu, nggak takut sama sekali. Sementara Stu ngawasin karena dia juga takut ibunya kenapa-napa kan. Gak lama si nenek balik masuk ke dalam lagi karena mau nyiapin minuman dulu. Si ibu langsung ngecek garasi itu kan, kata anaknya kan ada bak mandi, udah dilihat-lihat gak ada apa-apa, padahal kan tadi ada ya. Malah si ibu dapat telepon panggilan dari kantornya dan si nenek juga udah balik. Ibunya nggak bisa meriksa lama-lama nih, cuma bisa ngobrol bentar terus balik. Si ibu udah nggak mau tahu dah karena dia yakin anaknya cuma halu, orang nggak ada apa-apa kok. At the office. Since when? I got a call while I was at Udah gitu, dia mau pergi kan, tapi ibunya khawatir ninggalin Stu sendirian karena kan ngakunya lagi sakit tuh. Jadi kacaunya si ibu malah minta tolong nenek monster itu buat jagain Stu. Dan si nenek udah di depan pintu rumahnya, mau gak mau ya Stu terpaksa bukan pintunya di situ tuh dan berani bilang gak usah macem-macem ya nek, karena dia kan udah tahu semuanya. Tapi si nenek bilang kalau dia itu emang sengaja ngasih lihat itu semua ke Stu, bahkan dia juga yang tadi nelpon palsu ke ibunya supaya pergi karena tujuannya supaya dia itu bisa berdua sama Stu doang. Bahkan selama ini si nenek udah ngawasin Stu karena dia mau mastiin kalau tubuh bocil cowok ini tuh sehat. Jadi bener nenek ini tuh aslinya makhluk legenda yang disebut kokoken. Dia selalu ngambil alih tubuh anak kecil terus ya tinggal di situ sampai tubuhnya jadi tua. Sekarang dia kan udah nenek-nenek nih, udah saatnya dia itu pindah tubuh ke bocil yang lain biar bisa mulai hidupnya dari muda lagi. Dan sekarang targetnya si nenek ya Stu itu. Bahkan monster ini udah hidup berkali-kali pakai tubuh banyak anak-anak. Setiap tua dia tinggal ganti tubuh ke anak yang baru, bisa hidup terus jadi kayak lahir kembali. Ngedenger itu Stu ya langsung mau kabur lah. Tapi pintunya ternyata udah dikunciin sama si nenek. Dia langsung lari lagi mau kabur ke atas, tapi si nenek monster udah nyusul mau kabur lewat jendela. Telat, dan si nenek ngasih kesempatan dia ngajakin Stu buat tanding permainan. Kalau nenek yang menang, Stu harus menyerahkan tubuhnya. Kalau kalah ya otomatis Stu bakal dijadikan tumbal. Stu yang udah biasa licik langsung dapet ide ngajakin si nenek tadi permainan koin yang dilempar terus ditebak itu loh. Ternyata si nenek udah tahu kalau koin itu tuh koin yang curang, bukan koin biasa. Akhirnya si nenek yang nentuin permainan, dia ngajakin main kartu aja. Gede-gedean kartu yang paling gede yang menang. Awalnya Stu udah kelihatan panik, apalagi pas si nenek ngeluarin kartu king yang lebih gede dari kartu king, cuma kartu as kan. Di luar dugaan, Stu ternyata berhasil ngeluarin kartu asnya. Jadi dia tuh naruh kamera di bawah meja dan ngintip dari layar laptop. Makanya dia bisa tahu posisi kartu yang nilainya lebih gede. It's winning without the pain. Nah kan akhirnya si Stu itu berhasil curang, tapi ya tetap Stu hitungannya kan menang, si nenek monster kalah. Keesokan harinya Stu ngintip ke rumah nenek monster itu udah sepi. Dia kira si nenek mungkin kabur dan nyari target baru kali ya. Sampai pas dia turun buat sarapan, ketemu kan nih sama saudaranya si Kelly. Stu mau ngajakin Kelly mabar kayak janjinya waktu itu. Ngeri banget, ternyata si nenek itu justru udah berhasil ngambil alih tubuhnya si Kelly. Jadi setelah gagal ngedapetin tubuhnya Stu, si nenek akhirnya ngejebak Kelly dan dia curang pakai trik kamera kayak Stu, sementara Kelly yang nggak pernah pakai trik-trikan jadinya ya kalah. Tubuh Kelly diambil sama makhluk legenda yang disebut kokoken itu. Stu jadi kehilangan Kelly, bahkan sekarang dia itu harus hidup sama makhluk mengerikan yang tinggal di tubuh saudaranya itu. Merindingnya. Nah hati-hati guys, jangan-jangan makhluk kokoken itu ada di sekitar kalian juga. Ya itu dia ceritanya. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya untuk channel ini guys. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you on my next video. Bye bye.